Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kemarin gue iseng-iseng nih nanya ke AI. Gini nih pertanyaan gue. Kalau gue punya duit $200 Amerika dan masing-masing $100-nya gue investasiin ke Bitcoin dan Ethereum sejak awal tahun 2018 hingga akhir tahun 2024 kemarin, berapakah nilai keuntungannya? Setelah dihitung, si mesin AI ini ngasih jawaban kalau Bitcoin ngasih nilai keuntungan sebesar 678% dan Ethereum sebesar 417%. Artinya, CAGR nilai Bitcoin sekitar 33% dan Ethereum sekitar 27%. Nilai yang fantastis ya. Nah, karena nilainya cukup fantastis, gue lanjut tuh studi tentang Bitcoin dan Ethereum dengan bantuan si mesin AI. Ternyata gue menemukan beberapa hal unik tentang perbedaan Bitcoin dan Ethereum yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Agar videonya lebih fokus ke satu topik saja, gue angkat topik ini. Kenapa berinvestasi di Ethereum lebih merugikan dibandingkan kalau berinvestasi di Bitcoin? Tertarik? Kalau tertarik, tonton sampai habis ya videonya. Jangan di skip-skip biar dapat penjelasan lengkap. Sebelumnya, gue perlu disclaimer ya. Video ini hanya dirancang sebagai konten edukasi, bukan sebagai ajakan untuk menjual dan membeli. Segala keuntungan dan kerugian akibat investasi yang kalian lakukan adalah tanggung jawab pribadi kalian. Oke, kita mulai videonya. Pertama-tama, kalian harus tahu satu hal penting. Enggak semua blockchain itu sama. Bayangkan gini, internet itu kan besar banget, kayak jagat raya. Nah, di dalamnya ada jutaan website dan aplikasi yang fungsinya beda-beda. Ada buat belanja, nonton video, ngobrol, dan seterusnya. Sama banget kayak blockchain. Ambil contoh Bitcoin. Dia itu kayak uang tunai digital atau emas digital. Bitcoin dirancang khusus buat satu tujuan, jadi alat tukar dan penyimpan nilai yang aman, tanpa campur tangan siapapun. Simpel, fokus, dan jago banget di bidangnya. Nah, beda lagi sama Ethereum. Kalau Bitcoin itu uang, Ethereum ini lebih mirip komputer raksasa dunia yang bisa bikin berbagai macam aplikasi canggih. Para developer bisa bikin dan menjalankan apa aja di atasnya, mulai dari aplikasi keuangan alias DeFi, koleksi digital alias NFT, sampai game. Perbedaan inti inilah yang bakal berpengaruh besar ke investasi kamu. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi dua jagoan ini, Bitcoin dan Ethereum. Penting banget nih buat tahu apa sih bedanya mereka, biar kamu paham kenapa potensi untungnya bisa beda banget. Pertama, si Bitcoin. Fungsi utama, emas digital atau penyimpan nilai andalan. Jadi, Bitcoin itu didesain sebagai aset yang nilainya diharapkan bisa bertahan dan bahkan naik di tengah inflasi. Ibaratnya, kayak kamu nyimpan emas, tapi versi digitalnya. Jumlah Bitcoin itu terbatas banget, cuma 21 juta koin. Ini yang bikin dia langka dan nilainya berharga, mirip emas asli. Kecepatan. Kalau soal kecepatan transaksi, Bitcoin nggak ngebut-ngebut banget, sekitar 7 transaksi per detik. Tapi dia fokus banget ke keamanan dan keandalannya, jadi tiap transaksi itu dijamin aman. Biaya transaksi, biayanya bisa naik turun, tergantung seberapa padat jaringannya. Kadang murah, kadang lumayan bikin kaget. Sekarang giliran si Ethereum. Fungsi utama. Berbeda dengan fungsi utama Bitcoin, Ethereum ini platform canggih buat bikin smart contracts dan berbagai aplikasi terdesentralisasi. Mikirnya kayak sistem operasi di komputer kamu, bisa buat apa aja, dari aplikasi keuangan, DeFi, jual beli koleksi digital, NFT, sampai game. Jumlah Ethereum itu nggak punya batasan maksimal yang ketat. Meskipun demikian, ada mekanisme pembakaran koin yang bikin jumlahnya bisa berkurang seiring waktu, jadi nilai Ethereum nggak bakal inflasi parah. Kecepatan, walaupun udah lebih canggih, kecepatan transaksi Ethereum masih jadi tantangan besar. Biaya transaksi, alias gas fees, ini yang sering bikin pusing. Biaya transaksi di Ethereum atau yang sering disebut gas fees bisa mahal banget, apalagi kalau jaringannya lagi ramai. Ini bisa jadi penghalang buat banyak orang yang mau pakai. Setelah tahu semua perbedaannya, kita akan masuk ke inti topik hari ini. Kenapa sih? Meskipun Ethereum itu keren dan inovatif banget, dia sering kesulitan buat ngalahin kecepatan kenaikan harga Bitcoin, terutama buat investasi jangka panjang. Tadi kan udah dijelasin kalau ada perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum. Meskipun sama-sama aset kripto,
Tujuan dan jeroan mereka itu beda jauh banget. Perbedaan fundamental inilah yang bakal ngaruh banget ke performa investasi kamu di masa depan. Karena ada perbedaan fungsi, maka potensi keuntungannya pun akan berbeda. Ada beberapa alasan yang bikin harga Ethereum tuh seolah-olah tertahan. 1. Masalah antrean dan biaya gas fees yang mahal. Ethereum tuh punya penyakit utama yang belum ada obatnya, yaitu antrean transaksi yang padat dan biaya bensin, alias gas fees, yang mahal. Jaringan Ethereum itu sering padat, kayak jalan tol pas jam pulang kantor, jadi biaya transaksinya bisa melonjak tinggi banget. Bayangin aja kalau kalian mau beli kopi cuma Rp20.000, tapi biaya kirimnya Rp50.000. Kan bikin jadi males ya? Nah, seperti ini nih masalahnya Ethereum. Hal seperti inilah yang bikin banyak orang mikir dua kali buat pakai aplikasi kecil di Ethereum atau transaksi receh. Mereka jadi berpikir untuk menggunakan alternatif yang lain. Akhirnya, adopsi massal jadi terhambat deh. Karena adopsi massalnya terhambat, harganya nggak bisa naik kencang. 2. Digempur para pembunuh Ethereum. Karena masalah biaya dan kecepatan itu, banyak banget blockchain lain yang muncul dan ngaku-ngaku bisa lebih cepat dan murah. Sebut saja Solana, Avalanche, Polygon, dan kawan-kawan. Mereka ini kayak kompetitor baru yang siap merebut perhatian developer dan pengguna. Ini bikin pasar jadi terpecah dan persaingan makin sengit. Sementara Bitcoin punya posisinya sendiri yang nggak ada duanya sebagai emas digital. Ethereum harus berjuang mati-matian buat tetap jadi yang terdepan di dunia smart contract. 3. Ribetnya teknologi dan risikonya. Ekosistem Ethereum itu super kompleks dan terus berubah. Ibaratnya, ini pedang bermata dua. Satu sisi dia kuat karena terus berinovasi, tapi sisi lain, makin rumit, makin besar potensi masalah teknis, celah keamanan, dan tantangan buat pengembang. Tiap ada pembaruan besar, selalu ada risiko teknis yang mengintai. Kalau sampai ada kesalahan, dampaknya bisa bikin pusing seisi ekosistem. 4. Cerita investasi yang kurang jelas. Bitcoin punya cerita investasi yang gamblang banget. Dia itu aset langka, emas digital yang kebal inflasi. Gampang dicerna dan narasi ini kuat banget, makanya banyak investor gede maupun individu yang tertarik. Nah, kalau Ethereum, dia lebih ke arah teknologi yang punya banyak fungsi. Meski serbaguna, cerita investasinya agak lebih kompleks. Apakah dia ini seperti minyak buat menjalankan aplikasi? Atau aset yang nilainya bisa naik terus? Atau apa? Kegalauan narasi ini bisa memengaruhi seberapa banyak orang mau berinvestasi. 5. Potensi dijegal regulasi. Ada perdebatan panas nih, apakah Ethereum itu bisa dianggap sebagai sekuritas oleh pemerintah di beberapa negara? Contohnya Amerika Serikat. Kalau sampai iya, wah, ini bisa jadi masalah besar. Klasifikasi sebagai sekuritas bisa bikin akses investor jadi terbatas, aturan mainnya jadi rumit, dan ujung-ujungnya bisa menekan harga Ethereum. Itulah hal-hal yang bisa memberatkan Ethereum untuk bisa meroket menyaingi harga Bitcoin. Gimana? Makin kebayangkan kenapa Ethereum, si inovator ulung ini, kadang perlu usaha ekstra buat mengejar si kakak, yakni Bitcoin? Nah, menurut kamu, apakah semua tantangan ini bisa diatasi Ethereum? Lalu, gimana masa depan si dua raksasa ini? Oke, setelah kita bongkar tuntas perbedaan dan rem yang dimiliki Ethereum, sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana sih prospek masa depan mereka berdua? Apakah Ethereum akhirnya bisa nyusul Bitcoin? Atau malah makin ketinggalan? Yuk, kita intip ramalannya. Prospek Bitcoin, sang emas digital yang makin kokoh. Untuk Bitcoin, kayaknya dia bakal terus makin kuat jadi emas digital dunia. Ibaratnya, dia itu aset anti-inflasi yang bisa kamu pegang kuat-kuat. Dengan adanya konsep halving yang bikin jumlahnya makin langka, supply yang terbatas, dan makin banyak perusahaan gede yang mau investasi ke Bitcoin, cerita tentang dia sebagai penyimpan nilai bakal makin jadi kenyataan. Risiko utama buat Bitcoin? Mungkin kalau ada aturan pemerintah yang super ketat di seluruh dunia, atau kalau tiba-tiba ada teknologi baru yang jauh lebih canggih dari Bitcoin. Tapi, karena desainnya yang sederhana dan tujuannya yang jelas, Bitcoin itu kayak pondasi yang stabil dan kokoh. Sekarang ke Ethereum. Dia ini bakal tetap jadi otak utamanya inovasi blockchain, terutama di dunia keuangan digital, koleksi digital, dan internet generasi baru. Kalau dia berhasil bikin jaringannya makin cepat dan murah,
Itu bakal krusial banget buat masa depannya. Tapi, tantangan terbesarnya itu berat banget. Dia harus bisa ngalahin saingan-saingan barunya yang banyak, terus-terus berinovasi tanpa ngorbanin keamanan, dan harus pinter-pinter ngehadapi aturan pemerintah yang masih abu-abu. Kalau Ethereum berhasil nyelesain masalah kecepatan dan biayanya, terus bisa lolos dari jebakan aturan, potensinya buat jadi fondasi teknologi itu besar banget. Tapi, kalau soal kenaikan harga sebagai aset investasi, mungkin gak bakal secepat atau sesolid Bitcoin. Kenapa? Karena Ethereum itu lebih mirip kayak saham perusahaan teknologi yang punya banyak saingan dan risiko pengembangan, bukan seperti emas digital yang fokusnya cuma di nilai simpan. Singkatnya, kalau kamu cari investasi jangka panjang yang jelas dan risikonya lebih rendah, Bitcoin bisa jadi pilihan yang pas. Tapi kalau kamu pengen terjun ke dunia inovasi yang lebih luas dan siap dengan risiko yang lebih tinggi, Ethereum itu jagonya. Dia menawarkan potensi inovasi yang gak terbatas, tapi yaitu, ada risiko persaingan ketat, kompleksitas teknis, dan regulasi yang masih belum pasti. Jadi, itulah gambaran singkat mengapa berinvestasi Ethereum, meskipun memiliki potensi besar, mungkin memiliki beberapa kerugian dibandingkan dengan Bitcoin dari perspektif investasi jangka panjang. Gimana? Makin kebayangkan masa depan kedua raksasa kripto ini? Menurut kalian, siapa yang bakal jadi pemenang di masa depan? Penting untuk diingat bahwa setiap investasi memiliki risikonya sendiri. Jangan pernah berinvestasi di kripto melebihi kemampuan kalian untuk menanggung kerugian ya. Baik dari sisi finansial maupun mental. Lakukan riset sendiri, pahami tujuan dan profil risiko kalian sebelum mengambil keputusan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika merasa bermanfaat, subscribe channel gue untuk konten lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari gue ya. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.